Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juina Raudatul Jannah, NPM 19160125 dari Prodi PGSD 4C. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Cangget, Nilai, dan Norma Budaya Lampung. A. Pendahuluan. Perkawinan bagi orang Lampung merupakan peristiwa beralihnya kedudukan seseorang menjadi pemimpin yang diawali dengan memimpin keluarga. Batihnya, perkawinan menyebabkan perubahan kedudukan seseorang di dalam struktur masyarakat adatnya dengan melahirkan seorang pemimpin baru, seorang penyimbang yang akan memimpin keluarga batihnya yang menjadi wakil keluarga dalam lembaga adat tertinggi. Porwatin, lembaga permusyawarahan penyimbangan, dengan memiliki hak untuk berbicara serta memakai atribut adat. Cangget menandai masuknya pengantin wanita ke dalam lembaga kepemimpinan adat kepenyimbangan. Cangget merupakan legitimasi atau pengesahan berubahnya kedudukan pengantin wanita di dalam struktur kekerabatan adat mereka. Pertunjukan Cangget merangkai semua peristiwa adat perkawinan yang berlangsung di dalamnya. Sebaliknya, peristiwa keadatan perkawinan merupakan peristiwa pertunjukan Cangget itu sendiri. Cangget dipertunjukkan karena adanya perkawinan adat dan sahnya sebuah perkawinan adat mengharuskan kehadiran Cangget di dalamnya. Sejarah Cangget diperkirakan lahir bersamaan dengan kebiasaan meresmikan naiknya kedudukan seseorang menjadi penyimbang, pemimpin adat dalam masyarakat Lampung yang beradat pepadun. Naiknya seorang menjadi pemimpin adat penyimbang terjadi karena perkawinan. B. Cangget dan peristiwa perkawinan. Peristiwa perkawinan adalah pusat dari kegiatan sebuah keluarga besar, terlebih bila yang menikah adalah anak sulung laki-laki yang keluarganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat adat. Saat itu, pengantin wanita akan menari untuk terakhir kalinya, dikarenakan seorang wanita Lampung yang telah menikah dilarang untuk menari di depan umum. Ketika ia gadis, ia diharuskan mewakili orang tuanya di sesat balai pertemuan adat. Pada setiap peristiwa perkawinan adat di kampung tersebut, peristiwa Cangget itu juga merupakan salam terakhir baginya kepada seluruh kerabatnya, teman sepermainannya, pangkalan mandinya, oleh karena setelah perkawinan terjadi akan masuk dalam kekerabat suaminya. Saat pengantin wanita menari, maka akan menari pula berpuluh-puluh gadis yang mewakili penyimbang, pemimpin adat yang ada di daerah tersebut. Penyimbang yang diundang dan diwakil dari penyimbang asal kelompok seketurunan dengan berpakaian pengantin wanita adat Lampung Pepadun. Mereka berdiri berjajar di dalam sesat sesuai dengan urutan kepenyimbangan ayahnya di dalam adat. Di dalam sistem kekerabatan ini, seluruh anggota laki-laki dari pihak ayah hormat kepada seluruh kerabat dari pihak ibu. Akan tetapi, dalam musyawarah yang menentukan adalah kelompok dari ayah beserta aparat kepenyimbangannya, kelompok gadis keturunan ayah, paman, anak laki-laki, keponakan laki-laki dapat mewakili segala kepentingan hidup, sedangkan anggota kerabat dari pihak nenek, ibu mertua, dan ipar tidak bisa mewakili kepentingan pihak ayah dalam bentuk apapun. Garis keturunan ayah harus selalu dibela dalam kepentingan menyangkut martabat dan harga diri keluarga. Pertalian perkawinan mengenal tutur wari, hubungan saudara dari pihak ayah, dan tutur induk, hubungan saudara dari pihak ibu. Pada upacara perkawinan, kelompok tutur wari menjadi batang rasan yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pekerjaan, sedangkan tutur induk adalah penunjang. C. Analisis Cangget. Dalam Cangget dan perkawinan tersembunyi struktur-struktur tertentu, yakni sistem nilai dan struktur sosial masyarakat Lampung. Cara yang digunakan untuk mengupas Cangget dalam fungsi sosial masyarakat Lampung adalah mencoba menemukan antara istilah-istilah kekerabatan dengan perilaku-perilaku
atau interaksi sosial antar individu atau kerabat yang menampakkan korelasi pada tingkat struktur guna memahami maknanya. Tahapan analisis cangget dan perkawinan terdapat model yang terbentuk dari penggabungan dua oposisi berpasangan, yaitu model segitiga tegak atau dalam istilah Lampung disebut sebagai tungku tiga batu, yang merupakan struktur kedua setelah pasangan oposisi biner dalam struktur nilai budaya dan struktur sosial masyarakat Lampung. Tungku tiga batu adalah penggambaran tempat untuk memasak guna meletakkan belanga, kuali, wadah memasak makanan di atasnya. Hal ini diasumsikan bahwa belanga juga merupakan tempat menyatunya makanan sebagai sumber kehidupan dan juga menyatunya dua unsur yang berbeda, oposisi biner laki-laki dan perempuan yang terjadi di dalam perkawinan. Di suatu upacara perkawinan terdapat urutan-urutan cangget yang dipergelarkan, yaitu ada cangget bilangan beralihnya seorang anak menjadi gadis muli sehingga bisa mewakili ayahnya disesat. Kemudian ada cangget penganggik, itu saat perkawinan fase antara liminal, dan ada juga cangget agung, ini menjadi tetua adat sehingga kedudukannya di dalam sesat harus diwakili seorang muli. D. Nilai budaya dan norma dalam cangget. Cangget sebagai sebuah upacara tidak dapat dipisahkan dengan upacara perkawinan, sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteks yaitu upacara perkawinan. Dalam mengupas relasi logis antara cangget dan perkawinan, langkah pertama adalah memahami hubungan fungsional cangget dengan perkawinan yang akhirnya memberikan pemahaman akan sistem kekerabatan orang Lampung yang didasarkan pada relasi keturunan, relasi perkawinan, dan relasi kekerabatan adat, struktur sosial, penyimbang, dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat adat. Cangget adalah ciri bagi perkawinan Lampung, dan perkawinan Lampung menemukan strukturnya pada cangget. Cangget adalah simbol yang merefleksikan sistem nilai dan struktur sosial masyarakat Lampung pada peristiwa perkawinan. Di dalam perkawinan terdapat struktur kekerabatan orang Lampung yang menghadirkan konsep oposisi biner dari perempuan dan laki-laki. Cangget dan mupadun, cangget dan igol, liom dan pil pesenggiri, rasa malu dan rasa harga diri, dan menghasilkan pola segitiga tegak dari sistem nilai adat, cepala adat, pengaku adat, kebumian, benua begawi, cakak, Mekah, dan struktur sosial kepenyimbangan yang ditegakkan dari kelompok seketurunan perkawinan dan pertalian adat. 1. Cangget dan begawi, cakak, pepadun, perempuan dan laki-laki. Cangget merupakan tari wujud ekspresi orang Lampung untuk mengungkapkan kegembiraan, dilakukan oleh gadis muli, putri penyimbang yang berhadapan dengan bujang Mekhanai, dilakukan di balai pertemuan adat sesat. Disaksikan oleh para tetua adat penyimbang dengan aturan-aturan yang ketat dan harus ditaati oleh seluruh penghadir. Cangget secara sempit diartikan tari, akan tetapi secara luas berarti gawi adat itu sendiri. Fungsinya itu sebagai pengesah dari upacara adat yang telah dilaksanakan. Secara luas, cangget diartikan sebagai puncak dari gawi kerja adat yang telah selesai dilaksanakan. Gawi adat tersebut adalah upacara perkawinan adat yang merangkum seluruh bentuk seni pertunjukan Lampung. Yang kedua, cangget dan igol, konsep perang dan perkawinan. Bigol dalam arti sempit berarti tari, tapi tari ini adalah tari yang dilakukan oleh laki-laki saja. Igol adalah ungkapan rasa kegembiraan yang sering pula dianggap sebagai ekspresi kejantanan seorang laki-laki Lampung. Gerakan yang dilakukan adalah gerak-gerak pencak dan gerak mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil berputar-putar. Pada masa lalu, igol juga dikenal dengan nama tari perang. 3. Ada pil pesenggiri dan liom, harga diri dan rasa malu. Secara sistem budaya yang disebut orang Lampung, ulun Lampung adalah
Mereka yang menjalankan piil pesenggiri dalam perilaku keseharian mereka. Mereka harus memiliki piil dan mampu menjaga liom. Piil adalah nilai rasa harga diri, sedangkan liom adalah rasa malu. Bagi orang Lampung, tolak ukur kesalahan adalah rasa malu liom, sedangkan tolak ukur keberhasilan adalah harga diri piil. A. Itu ada piil pesenggiri. Orang Lampung umumnya paham akan pepatah urik mati di bawah piil, artinya hidup mati di bawah piil. Dengan adanya piil, orang Lampung tersinggung, ingkar, atau mendorong bersemangat untuk maju. Piil pesenggiri adalah dasar berpendirian yang baik. Pada mulanya merupakan pedoman dasar dalam melaksanakan pemerintahan kerabat. Sebagai prinsip hidup, piil diartikan sebagai rasa harga diri, pantang menyerah, rasa mudah tersinggung, dan merasa lebih dari orang lain. Yang B ada liom. Liom sering juga dikonotasikan dengan halom. Dalam artian denotatif, halom berarti hitam, satu warna yang menggambarkan satu keadaan gelap yang tak terlihat. Secara konotatif diartikan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, sesuatu yang tak terlihat nyata dengan mata telanjang karena harus tertutup, sesuai yang harus dijaga kerahasiaannya. Yang keempat ada hukum kuntara dan adat cepala, dasar pegangan hidup. Kuntara adalah hukum adat Lampung yang menjadi pedoman bagi para batin. Adat pepadun mengatur kepentingan adat warganya. Hukum kuntara memiliki beberapa versi, yaitu Kitab Kuntara Rajaniti yang berkembang di kalangan masyarakat Pubian Telu Suku, Kitab Kuntara Raja Asa di masyarakat Pemanggilan, Kitab Kuntara Adat Abung Seputih yang berlaku di masyarakat Abung Seputih sekampung, Kitab Kuntara Tulang Bawang berlaku di masyarakat adat Tulang Bawang. 5. Jujur pihak laki-laki dan sesan pihak perempuan. Jujur atau sekhek sereh diartikan sebagai pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dalam bentuk uang. Sedangkan sesan adalah barang yang dibawa oleh pengantin perempuan ke rumah keluarga laki-laki berupa barang-barang keperluan rumah tangga. Pemberian jujur bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat perkawinan anak perempuannya. Yang keenam, laki-laki ngagu dan perempuan ngejuk. Ngejuk ngaku secara harfiah artinya memberi dan mengambil. Di dalam adat berlaku ketentuan dari mana seseorang mengambil gadis ngaku dan kepada siapa dia memberikan anak gadisnya ngejuk. Hal ini dikarenakan soal ngejuk ngagu merupakan faktor penentu dalam menentukan kemurnian dan berat ringannya darah keturunan seorang pemangku adat. Adat pengaku adalah suatu ketentuan dan cara-cara melakukan peminangan atau menerima peminangan dari pihak lain yang mengandung pasal-pasal hak adat seorang berkaitan dengan hak kata seseorang tentang jumlah dau yang wajib dipenuhi ketika mengambil atau mengawini seorang gadis dalam lingkup keluarga yang memiliki hak adat pengaku itu. Serah adalah dau uang yang harus dibayar atau dapat juga berupa hewan atau benda yang ditinggalkan seorang gadis yang pergi menikah sebagai pengganti dan pengisi ruang kosong karena kepergiannya, sedangkan pengaku adalah nilai adat seseorang dalam hubungan perkawinan. Yang ketujuh itu ada tuan rumah pihak laki-laki dan tamu pihak perempuan. Masyarakat Lampung yang menganut sistem patrilineal menganggap bahwa dalam perkawinan pihak perempuan adalah tamu yang terhormat. Dalam upacara cangget, tuan rumah dan tamu bermakna pula keluarga dan besan, luar dan dalam, yang mengambil dan yang memberi anak gadis. Harapan orang tua terhadap anak gadis calon ibu tercermin dalam nasihat orang tua kepada anaknya yang menikah untuk menjadi menantu orang lain. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.